Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam umidan. Oke guys, pada saat ini baru bisa membuat konten lagi untuk Edan Family. Setelah beberapa bulan vakum ya. Oke. Jadi gini sahabat, pada saat ini saya akan memberikan tips untuk seseorang atau untuk sahabat-sahabat yang mau memulai usaha ya. Jadi pertanyaannya, siapa sih yang nggak mau uang banyak? Siapa sih yang nggak mau jadi bos? Ya kan? Itulah, untuk memulai itu kan nggak mudah gitu loh. Jadi nggak mudahnya di situ. Apa sih tipsnya untuk bisa menjadi seorang pengusaha, seorang entrepreneur, atau seorang UMKM yang benar-benar bisa sukses gitu? Nah, inilah tipsnya guys. Ini terus terang saya mengalami sendiri dan saya pelaku juga untuk UMKM, dan ya alhamdulillah juga sudah mulai berjalan secara stabil gitu loh. Bahkan produk kita diterima baik oleh pasar gitu loh. Nah, inilah tipsnya guys untuk menjalankan atau memulai sebuah usaha agar tidak sampai bangkrut gitu, atau tidak sampai jatuh gitu loh. Nah, oke, mari kita fokus. Apa sih triknya? Apa sih kiatnya? Nah, oke, bahwa dua tips itu kita harus memulainya atau memiliki dua hal, yaitu satu hal yang utama yang harus dimiliki seseorang yang ingin membuat usaha adalah niat atau kemauan ya. Niat atau kemauan itu kunci utama. Bagaimana bisa ya toh nggak punya niat membuat usaha, pasti jatuh gitu loh. Ini Om Medan juga pernah ngalami itu. Kenapa kok harus niat? Karena menjalankan usaha itu sangat berat, sangat susah guys. Jangan dikira gampang guys. Membuat usaha itu gampang. Gampang membuat usaha. Satu misal, ya, sahabat semua buat pisang goreng jual. Usaha nggak? Sudah usaha. Gitu loh. Tapi kalau menjalankan ini loh yang berat. Nah, artinya apa? Dengan niat dari pikiran, dari hati, ya. Kalau sudah niat, benar-benar Anda akan menjadi istilahnya itu kuat gitu loh. Walaupun ada angin, hujan, panas pun Anda akan tetap berlalu. Kalau orang bilang kan anjing menggonggong khalifah berlalu. Iya itu, memang harus seperti itu. Niatnya kuat gitu loh. Niat di sini di hati dan di pikiran harus sama-sama kuatnya. Itu fungsinya niat. Dengan niat kita akan mampu melewati rintangan yang ada. Itu fungsinya. Yang kedua, apa yang kedua ini? Skill ya. Jadi, kenapa harus skill? Apa skill itu? Skill adalah keterampilan. Ya. Kita ini membuat usaha, niat sudah ada, tapi keterampilan nggak ada. Ya sama aja bohong gitu loh. Kok bisa gitu? Iya, niat Anda gede, kuat, tapi niat, keterampilan Anda nggak punya. Terus mau apa? Gitu. Nah, berarti gimana solusinya? Keterampilan itu bisa juga dengan hobi. Kalau misalkan Anda atau sahabat semua mau memulai usaha, hobi Anda misalkan membuat suatu produk yang berasal dari limbah, itu tambah bagus. Jadi misal kayak katakanlah
nggak usah jauh-jauh lah, saya sendiri aja, saya dari limbah kok. Ini yang ada di background saya ini adalah usaha saya, ini limbah loh sahabat, ini limbah gitu loh. Tapi begitu kena tangan saya, ya mungkin yang lain juga sudah banyak yang jalan gitu loh. Tapi bagaimana kita menciptakan limbah itu supaya menjadi suatu produk yang disukai oleh pasar. Nah, apakah itu hobi? Bisa hobi, bisa tidak. Tapi kalau namanya hobi biasanya adalah kesenangan, namanya juga hobi gitu loh. Jadi kalau hobi bisa untuk menghasilkan, why not gitu loh. Niat ada, hobi bisa, untuk karena hobi untuk mengembangkan, untuk membuat satu produk, why not, gas gitu loh. Itu kalau hobi. Kalau keterampilan yang lain bisa. Contoh keterampilan yang bukan hobi, contoh sekarang ya, jujur aja, keripik usus saya dan family itu bukan hobi saya, bukan hobi, tapi keterampilan. Karena dulunya saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa saya buat kayak gitu. Tapi karena ada niat yang kuat, saya belajar, akhirnya saya memahami gitu, dan saya pelajari terus menerus, dan akhirnya jadilah. Itu salah satu keterampilan sahabat. Atau mungkin sahabat yang lain yang mempunyai suatu keterampilan untuk membuat misalkan kerajinan, ya itu keterampilan, artinya skill itu. Nah, dari yang pertama dan yang kedua, yaitu niat dan skill, maka akan tercipta satu sinkronisasi di dalam diri Anda masing-masing. Anda akan menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Karena kedua itu sangat berkaitan gitu loh. Anda punya niat tok nggak mampu, tapi nggak punya keterampilan. Anda punya keterampilan, tapi nggak punya niat, ya nggak mampu, nggak bisa gitu loh. Ini yang Om Medan bahas ini banyak di bangku sekolah juga banyak dibahas itu semua. Cuman memang ini berdasarkan pengalaman Om Edan. Jadi pengalaman itu mahal harganya, dan di sini Om Edan memberikan ini sebagai pengetahuan yang gratis. Jadi kalau sahabat semua mau memulai usaha, silahkan ikuti apa yang Om Edan sarankan. Itu. Jadi artinya bahwa memulai usaha, jangan sekali-sekali Anda nggak punya niat dan Anda nggak punya keterampilan. Sudah, itu kunci pokoknya. Mau menjadi orang yang sukses UMKM harus memiliki dua hal itu. Mau menjadi orang yang kaya raya harus punya dua hal itu. Harus. Karena disitulah kunci dasar dari sebuah usaha. Oke. Jadi asumsinya dan kesimpulannya bahwa kita mau membuat usaha harus memiliki dua faktor itu. Ya. Ingat ini, kalau sahabat semua mau membuat usaha harus memiliki niat dan skill, baik itu hobi ataupun yang lain. Oke. Untuk episode kali ini Om Medan hanya memberikan itu dulu, dan di episode berikutnya Om Medan akan membahas yang salah satu menjadi faktor utama membuat usaha dari selain dari dua ini. Karena kalaupun dibalik-balik akan susah sahabat itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Edan.